Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena berkat, perlindungan, kasih setia dan segala kebaikan Tuhan kepada kami di sepanjang hari ini. Dari pagi hingga malam ini, kami ada saat ini semuanya karena anugerah Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami, buatlah kami mengerti akan isi hati-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 34 sampai 36. Tertulis demikian. Karena itu aku menasihati kamu, supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Saudara yang dikasihi Tuhan, stres dan depresi bisa membuat orang yang mengalaminya kehilangan fokus atau perhatian pada hal-hal yang penting pada dirinya. Tapi sebaliknya, iman dan syukur memampukan untuk tetap memperhatikan hal-hal yang penting dan mampu untuk menghadapi situasi apapun dalam kehidupan. Ada seorang wanita yang ditinggalkan oleh pacarnya. Pacarnya punya wanita lain. Akibat dari peristiwa ini, wanita ini jadi jarang makan. Kemudian tubuhnya menjadi lemah, berat badannya turun, lalu ia mengalami sakit lambung. Ia juga jadi tidak fokus dengan pekerjaannya. Akibat sakit lambung dan kelemahan tubuhnya, dan depresi yang ia alami, ia kemudian tidak masuk kantor. Lalu beberapa waktu kemudian ia diberhentikan, karena tidak dianggap lagi layak untuk bekerja. Setelah itu, saudara, ia mengalami lebih banyak stres karena tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, dan terutama yang ada dalam pikirannya adalah ditinggal oleh pacarnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita membuat diri kita menjadi kehilangan fokus dan perhatian kepada hal-hal yang penting dalam hidup kita oleh karena masalah yang terjadi dalam hidup ini. Dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 34-36 ini, Rasul Paulus mengingatkan semua orang yang ada di kapal untuk makan, sebab mereka sudah berhari-hari tidak makan akibat badai yang menerpa kapal mereka. Rasul Paulus kemudian mengambil roti dan mengucap syukur kepada Tuhan, dan hati mereka semua menjadi kuat, lalu mereka pun ikut makan bersama. Dalam kehidupan kita ini, saudara, kadangkala ada badai yang menghantam, berupa masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Namun seberat apapun badai hidup yang melanda, jangan kita melupakan hal-hal yang berikut ini, saudara. Yang pertama, tetap beriman kepada Tuhan di tengah masalah hidup. Percaya selalu kepada Tuhan. Tuhan berdaulat dan punya rencana yang baik atas hidup kita. Masalahmu tidak akan membuatmu jatuh, tapi akan mengantarmu naik. Perhatikan dalam ayat ini, Rasul Paulus mengatakan, tidak ada seorang pun yang kehilangan sehelai rambut pun dari kepalanya. Artinya, Tuhan senantiasa menjagai dan melindungi kita, saudara. Yang kedua, perhatikanlah keadaan hidup kita. Penuhi setiap kebutuhan kita secara jasmani. Dan perhatikan hal-hal yang penting. Jangan lupa makan, saudara. Seringkali masalah-masalah yang terjadi membuat orang lupa makan. Dan itu membuat keadaan tubuhnya menjadi tidak baik, lemah, dan gampang terganggu dengan berbagai penyakit. Mari, saudara, kita perhatikan keadaan tubuh kita. Jaga tubuh yang Tuhan berikan kepada kita. Tetaplah makan dengan baik. Jangan biarkan masalah-masalah yang terjadi membuat kita tidak memperhatikan tubuh kita. Selain itu, saudara, masalah yang ada jangan membuat kita melupakan tugas-tugas dan tanggung jawab dalam hidup kita. Jangan kita melupakan keluarga.
rumah tangga, dan hal-hal yang penting lainnya. Rasul Paulus menyuruh mereka semua makan karena mereka sudah lemah. Mari saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi, perhatikan keadaan kita, penuhi kebutuhan kita, dan tetap lakukan tugas kita untuk kebaikan kita. Yang ketiga, saudara, ucapkanlah syukur senantiasa. Rasul Paulus mengambil roti dan mengucap syukur. Bersyukur itu baik, saudara. Ada mujizat dan kekuatan dalam pengucapan syukur kita. Dalam situasi apapun yang terjadi, yang terasa sulit, mari mengucap syukur selalu kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, semua orang dalam kapal yang ada bersama dengan Rasul Paulus selamat mencapai sebuah pulau. Sudah menjadi rencana Tuhan bahwa Rasul Paulus harus berada di pulau itu terlebih dahulu. Badai itu ternyata mengantar mereka ke sebuah rencana Tuhan. Badai masalah yang terjadi dalam hidup kita, sesungguhnya saudara, sedang membawa kita masuk dalam rencana Tuhan yang baik. Kembali ingat 3 hal ini, saudara. Tetap percaya kepada Tuhan di tengah masalah hidup yang kita alami. Jaga kondisi tubuh kita, dan jangan lupakan hal-hal yang prioritas dalam hidup kita, serta mengucap syukurlah dalam segala perkara. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami bersuka cita Tuhan. Oleh karena firman-Mu mengangkat kami kembali, memberikan kami semangat untuk menjalani kehidupan ini dengan iman percaya kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami, agar kami memperhatikan keadaan hidup kami, memperhatikan kesehatan, kondisi tubuh kami, tidak melalaikan pemenuhan kebutuhan jasmani kami, dan tidak melalaikan tugas-tugas tanggung jawab, hal-hal yang prioritas dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk selalu mengucap syukur dalam segala perkara, karena mengucap syukur itu baik. Ada mujizat dan kekuatan yang kami dapatkan ketika kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Setiap masalah yang terjadi kami percaya membawa kami lebih lagi masuk ke dalam rencana Tuhan yang baik, indah dan mulia bagi kami. Malam ini kembali kami akan beristirahat. Lindungi kami, berkati kami Tuhan. Lingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Segala masalah dan pergumulan hidup kami percayakan dalam tangan-Mu. Engkau yang bekerja, mengatur dan memimpin hidup kami, dan menjadikan segala sesuatunya baik. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.